Coba Ananda perhatikan gambar yang Ibu tayangkan. Dari beberapa gambar tersebut, apa yang dapat Ananda simpulkan? Pernahkah Ananda menghirup asap dari pembuangan kendaraan bermotor ataupun pabrik tanpa sengaja? Kemudian apa yang Ananda rasakan? Sebelum menjawab pertanyaan tadi, ada beberapa poin yang harus kita ketahui, yaitu jenis-jenis dari pembakaran itu sendiri. Yang pertama ada pembakaran sempurna, di mana pembakaran ini menghasilkan karbon dioksida dan air. Kemudian ada pembakaran tidak sempurna, di mana pembakaran ini menghasilkan karbon monoksida, partikel karbon, dan sisa bahan bakar. Nah, berikut dampak dari pembakaran bahan bakar terhadap lingkungan. Di antaranya yaitu timbulnya gas belerang oksida, yaitu gas yang tidak berwarna berbau menyengat yang merupakan penyebab dari hujan asam. Selain itu, timbulnya oksida nitrogen, yaitu gas nitrogen oksida dan nitrogen dioksida yang merupakan penyebab dari terjadinya hujan asam. Berikut adalah proses terjadinya hujan asam itu sendiri. Yang pertama yaitu kita lihat di gambar sisa pembakaran bahan bakar di pabrik misalnya akan menghasilkan gas asam seperti sulfur dioksida dan nitrogen oksida yang dilepas ke atmosfer. Kemudian gas-gas asam tersebut akan terbawa oleh angin, kemudian bereaksi dengan air. Nantinya gas asam tersebut larut dalam air, kemudian membentuk hujan asam, di mana hujan asam itu sendiri dapat merusak kehidupan tanaman, mencemari aliran sungai, dan mengikis batu-batuan. Berikut dampak yang ditimbulkan oleh hujan asam sendiri. Yang pertama, kerusakan hutan akibat hujan asam, kemudian kerusakan biota air, dan yang terakhir kerusakan bangunan. Nah, berikut dampak pembakaran bahan bakar selanjutnya, yaitu timbulnya gas karbon dioksida, di mana gas tersebut tidak berasa, tidak merangsang, tidak berwarna, dan gas karbon dioksida merupakan penyebab dari pemanasan global. Di mana gas karbon dioksida itu sendiri berasal dari pembakaran minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Kita bahas dampak pembakaran bahan bakar sendiri terhadap kesehatan. Nah, yang pertama adalah yaitu partikulat, zat pencemar padat atau cair yang terdispersi di udara. Nah, contohnya ini partikulat ini dapat berupa debu, abu, gelaga, asap, uap, kabut, dan aerosol. Contoh partikulat ini adalah sulfur di dalam solar. Nah, berikut contoh gambarnya. Nah, bahaya dari partikulat atau PM itu sendiri dapat menimbulkan gangguan pernafasan. Nah, selanjutnya yaitu gas karbon monoksida, yaitu gas yang tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Bahaya dari karbon monoksida itu sendiri yang pertama yaitu turunnya berat janin, yang kedua keracunan, yang ketiga kerusakan otak, dan yang terakhir yaitu bisa mengakibatkan kematian dan meningkatkan jumlah kematian bayi juga. Nah, selanjutnya kita lihat bahaya dari timbal itu sendiri. Yang pertama yaitu menurunkan kecerdasan, yang kedua menimbulkan kerusakan otak, dan yang ketiga menghambat pertumbuhan manusia, dan yang terakhir yaitu timbal sendiri dapat menimbulkan kanker. Cara mengatasi dampak yang ditimbulkan oleh pembakaran bahan bakar. Yang pertama yaitu menurunkan penggunaan kadar sulfur pada bahan bakar yang kita gunakan di kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian yang kedua yaitu menggunakan pengubah katalitik. Yang ketiga, menggunakan tenaga listrik. Yang keempat, sebaiknya kita melarang dan mengurangi penggunaan bahan bakar atau bensin yang mengandung timbal.
Selanjutnya, akan lebih baik kita menggunakan bahan bakar alternatif seperti bioetanol. Sekian dan terima kasih.